Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Iwatu iman rahimakumullah. Kalaulah kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan, kita saling ketergantungan, kita saling membutuhkan. Iwatu iman rahimakumullah, di dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Dan hendaklah tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah sekali-kali tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini bahwa kita mengisyaratkan bahwa kita harus tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Hindari tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Iwatu iman rahimakumullah. Berdasarkan ayat tersebut, bahwa kita sebagai al-insan bukan hanya sekedar makhluk individu saja, kita membutuhkan orang lain. Pemerintah membutuhkan istilahnya yang diperintahnya, para ulama membutuhkan umatnya, orang yang kaya membutuhkan orang yang fakir dan miskin. Oleh sebab itu, di dalam tatanan kehidupan khususnya bangsa Indonesia ini, umumnya dunia, Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam hadisnya, qaumud dunya li arba'atin asya. Tegaknya dunia tergantung kepada 4 golongan. Yang pertama, biadlil umaro, keadilan pemimpin. Yang kedua, biilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Dan yang ketiga, bisakhwatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Iwatu iman rahimakumullah, tadi jelas bahwa yang akan menegakkan dunia ini bukan hanya di Indonesia, tapi dunia. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, dengan ilmunya ulama. Dan yang ketiga, dengan kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, doanya orang-orang fakir. Ini yang dikatakan ketika pemimpin telah menjalankan kepemimpinannya dengan adil. Yang dikatakan adil, menempatkan perkara pada tempatnya. Yang salah dihukum karena kesalahannya, yang benar dihukum karena benarnya. Ini yang dikatakan adil. Kemudian yang namanya ulama, itu harus tahu fungsinya, harus tahu proporsinya. Proporsi daripada ulama itu tidak lain istilahnya bahwa ulama itu membina dengan keilmuannya, membina dengan pengetahuannya. Karena di dalam hadis yang lain ditegaskan, sinfani minan nas, ada 2 golongan manusia, idza soluha soluhan nas, apabila beres 2 golongan tersebut akan beres manusia. Wa idza fasada fasadanas, apabila ruksak 2 golongan tersebut akan ruksak manusia. Al ulama wal umaro, ulama dan umaro. Artinya seorang ulama dengan pemerintah ini harus bersatu. Mana tugas pemerintah dan mana tugas ulama. Ulama membina dengan keilmuan. Makanya yang dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris nabi. Tidak sedikit bahwa nabi istilahnya menegaskan, ittaqi al ulamal us, waspadalah terhadap ulama yang fatwanya jahat menyesatkan umat. Ini yang dikatakan tadi, ulama itu harus menyejukkan dengan keilmuannya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang menegakkan dunia ini yaitu masalah
bisa khawatir agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Kalau orang kaya sudah peduli terhadap fakir dan miskin, akan timbul rasa kebersamaan. Tapi kalau orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang ada, bakhil terhadap hartanya, kikir terhadap hartanya, tidak mau memberi terhadap sesama, apalagi fakir miskin, akan timbul yang dikatakan kecemburuan sosial. Karena masalah urusan harta ini dikatakan la tunsiru wa turjakuna illa bidu'aikum. Tidak ditolong kamu sekalian dan diberi rizki kamu sekalian kecuali bantuan orang-orang yang lemah, kaum-kaum yang du'afa atau yang dikatakan fakir miskin. Dan yang terakhir yang akan menegakkan dunia itu bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Ketika orang fakir dan miskin diperhatikan, akan terhindar daripada yang dikatakan kriminalitas, masalah kejahatan. Kalau misalkan orang fakir dan miskin tidak diperhatikan, yang namanya kefakiran digambarkan di dalam hadis kadzal fakru ayakunal kufru. Hampir saja kefakiran mendekatkan kepada keingkaran kepada Allah, kufur kepada Allah. Oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, mari kita bekerja sama. Mari kita berta'awun. Yang pertama, yang namanya pemerintah atau pemimpin harus menjalankan kepemimpinan dengan adil. Yang kedua, ulama harus menyebarkan keilmuannya dengan bijaksana. Dan yang ketiga, orang-orang yang ada, orang-orang yang kaya, sejauh mana dermawannya di dalam urusan hartanya. Dan yang keempat, pasti orang-orang yang fakir akan mendoakan. Mudah-mudahan kita berharap semua, khususnya negara Indonesia ini termasuk negara baldatun thayyibun warabun ghafur, yaitu negara yang baik, yang penuh dengan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya kepada negara Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, memberikan keberkahan. Nah, karena kalau Allah telah memberikan keberkahan, insya Allah akan bertambah-tambah kebaikan. Ihwatu iman rahimakumullah, mari kita akhiri dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.